Mengapa analisis Dr. Rismon Hasiholan-Sianipar sangat sulit, kalau tidak mustahil, untuk dibantah? Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria, hingga doktoral di Belanda, dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku Jokowi's White Paper yang berisi analisis-analisis Dr. Rismon terhadap ijazah Jokowi, menggunakan pendekatan kuantitatif image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis Dr. Rismon sangat sulit dibantah. Pertama, karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan kuantitatif image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan ke dalam representasi numerik yang kemudian dikomputasi menggunakan formula matematika yang outputnya berupa indeks atau metrik yang mengizinkan manusia untuk membuat kesimpulan atas sebuah temuan secara objektif dan ilmiah. Jadi yang disampaikan Dr. Rismon adalah hasil komputasi fungsi matematika di dalam khasanah image processing yang tidak mungkin berbohong karena matematika adalah ilmu eksak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti, logis, dan mutlak. Tidak ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismon di sini, karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Kedua, bangunan analisis Dr. Rismon ditata dengan sangat komprehensif sehingga mampu mengemas berbagai temuan yang tidak hanya mencerahkan, namun juga menyingkap yang tersembunyi. Di sini saya tidak kaget setelah mengetahui bahwa beliau ternyata adalah seorang lulusan Jepang yang meraih beasiswa Monbuka Gakusho, sebuah beasiswa prestisius dari negeri Sakura. Saya sedikit banyak memiliki pengalaman di dalam menulis dan mereview jurnal internasional. Dan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa dedikasi Dr. Rismon di dalam buku Jokowi's White Paper adalah kelas dunia. Secara spesifik teknis, sebagai contoh, Dr. Rismon membandingkan pola kompresi pada citra digital ijazah Jokowi dan mengamati inkonsistensi pada banyak area citra yang mengindikasikan kuat adanya rekayasa digital pada dokumen tersebut. Selanjutnya, Dr. Rismon mengamati pola overlapping atau tumpang tindih dari dokumen ijazah Jokowi dan sebuah dokumen ijazah lainnya dan menemukan pola overlapping yang tidak biasa pada ijazah Jokowi yang mengindikasikan dokumen tersebut bukan hasil cetakan resmi universitas. Sedang, dokumen ijazah satunya menunjukkan karakteristik kuat dari pola overlapping dokumen resmi yang dicetak oleh universitas. Dan masih banyak lagi analisis yang dilakukan oleh Dr. Rismon di dalam buku Jokowi's White Paper yang saya sampaikan tadi hanyalah sekelumit contoh. Masih ada analisis proportional spacing, kerning, uji overlay, analisis clips, analisis noise pattern untuk memeriksa keabsahan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Ada juga analisis intensitas warna dalam ruang warna yang berbeda dan gradient analisis untuk mengamati lintasan stempel merah pada ijazah Jokowi yang semuanya akan terlalu panjang dan teknis jika disampaikan lewat video pendek ini. Jadi yang bisa membantah temuan-temuan Dr. Rismon hanyalah temuan-temuan ilmiah lainnya yang sepadan dalam hal pendekatan analisisnya yang sama-sama didasarkan pada metode kuantitatif image processing yang telah teruji secara saintifik. Sama-sama disusun dalam komposisi analisis yang komprehensif serta dikemas dalam alur penyampaian yang kronologis. Dan tentunya sama-sama dipublikasikan ke khalayak ramai. Biasanya, para ilmuwan lainnya akan turut mereview temuan ilmiah tersebut sebagai proses validasi, yang bisa saja ditolak karena dianggap tidak layak, atau diakui jika memang dianggap memenuhi standar dan menghadirkan pembaharuan. Yang saya lakukan melalui video ini adalah ringkasan review saya terhadap pekerjaan ilmiah Dr. Rismon dalam menganalisis keabsahan ijazah Jokowi, sekaligus bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang ilmuwan. Berbagai metode kuantitatif yang dipakai Dr. Rismon adalah pendekatan image processing yang dasarnya adalah matematika. Jika kita menuduh hasil analisis Dr. Rismon itu bohong, secara tidak langsung kita juga menuduh matematika itu berbohong. Yang konsekuensinya kita membatalkan seluruh fundament matematika yang menjadi pondasi peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah kita ingin mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu adalah bohong? Atau 2 dikali 2 sama dengan 4 itu juga bohong? Kalau demikian, umur manusia yang direpresentasikan dengan angka yang bertambah setiap tahunnya adalah sebuah kebohongan seumur hidup. Kita lihat betapa kacau seluruh peradaban manusia dan tatanan alam semesta ini ketika kita sedikit saja mempertanyakan kejujuran matematika
apalagi berani menuduhnya berbohong. Demikian kira-kira ringkasan dari review saya terhadap kerja ilmiah yang telah dilakukan oleh Dr. Rismon. Sepatutnya kita bangga dan bersyukur jika memiliki anak bangsa yang cerdas dan memilih pulang untuk mengabdi membangun negaranya sendiri. Jangan sampai politisasi dan kriminalisasi mengubur hidup-hidup harapan bangsa. Oke, kita kembali lagi di channel ini, mana sebuah cuplikan video seorang Pak Jokowi yang sedang lagi viral, yaitu ijazah Jokowi. Nah, Jokowi sekarang cabut laporan Tremul OTW penjara, ada yang kabur ke luar negeri. Nah, berita terkini ada kabar bahwa Jokowi cabut laporan ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Apakah benar adanya? Menurut beberapa sumber, yaitu pengacara Muhammad Taufik, ada isu bahwa Jokowi akan cabut laporan, tetapi benar dan tidaknya belum diketahui. Setelah KPU serahkan salinan ijazah Jokowi ke Bonatua Silalahi, akhirnya Roy Suryo CS mengantongi bukti bahwa ijazah Jokowi mirip yang diupload kader PSI Dian Sandi. Nah, gimana sebuah cuplikan video atau menurut netizen, percuma kalau presidennya masih mempertahankan Kapolri dan Luhut Binsar Penjahitan, percuma juga mendatang pakar-pakar dan perjeneral. Presidennya masih takut sama Jokowi mau bertindak apa. Nah, saatnya Tremul masuk kandang besi yang selama ini berkeliaran membuat ulah. Nah, kasus ijazah palsunya bisa terjerat hukum karena RRT orang yang tidak bisa disuap dengan duit dan jabatan karena bukti atau bukan tipe orang-orang penjilat. Nah, hayo si bota bapaknya gerombolan Tremulnya siap-siap telan panci si sepabrik-pabriknya dan segera minggat dari Indonesia. Nah, jika ternyata ijazah Joko Widodo palsu, maka selain Joko Widodo, para pengacara Joko Widodo, para Tremul, para pendukung Universitas Gadjah Mada dan kepolisian RI semuanya harus dipenjarakan. Nah, sudah kabur belum? Silakan senang, Jokowi tidak punya ijazah, makanya keliling dunia atau berbohong, jangan sampai ke pengadilan lagi. Nah, sudahlah Jokowi, jadilah berbohong, bapak ini sudah sakit-sakitan, kapan lagi nikmati hidup. Yang terakhirnya, hukum karma tetap berlaku. Nah, Tremul-tremul hewan ternak Mulyono udah saatnya masukkan ke kandangnya di kebun binatang yang diperluas Samsul. Waduh, sudah saya siapkan, panci malam mau pergi. Fotokopi ijazah yang dapat dari KPU itu coba disuruh lihat ke Jokowi Widodo. Foto di ijazah itu suruh lihat baik-baik, buka matanya lebar-lebar, biar tahu Jokowi atau Najwa itu bukan foto dirinya. Mencuri dari mana Jokowi presiden ijazahnya itu. Nah, Jokowi dan Tremul bermusuhan. Katanya Jokowi ijazah gak penting, yang penting skill. Makanya cepat tangkap Jokowi yang korupsi itu. Nah, kalau Jokowi cabut laporannya berarti Jokowi tak punya ijazah palsu, asli. Nah, jika negara jadi baik, maka Jokowi dituntut dan dipenjarakan di PSI, bubarkan. Skenario dan kerjasama untuk pencitraan seakan sebagai orang bijak yang bisa dipakai sebagai alasan pada suatu saat diperlukan. Jokowi tidak punya ijazah aluminium. UGM, semua ijazah Jokowi yang diposting adalah palsu. Rektor Ova Amelia adalah melindungi ijazah palsu Jokowi. Tiada ampun bagi Rektor Ova Amelia dan Jokowi, tangkap di proses hukum sekarang. Nah, hancurkan, tenggelamkan PSI karena mereka bulan setia pada NKRI, tetapi sesungguhnya RRC. Ini juga manusia miring, otaknya yang jahat Jokowi kepada NKRI. Dia malah mengkhianati NKRI itu. Memang pikiran Tremul itu nggak miring, yang salah pemimpinnya. Kok malah NKRI yang mereka benci serta berkhianat. Nah, Tremul malah panik. Mereka lah yang memasukkan tim ses dan Tremul sebagai menyadarkan Tremul dan para pendukungnya untuk membubarkan Tremul dan PSI dan segera
ditegasi dan oleh Jokowi dan keluarganya dan para pendukung oknum partai politik dan sipil dan militer. Kemudian Bang Roy, kalau benar Bang Rismon ijazahnya juga diragukan, yang sayang banget. Tangkap si Gogun palsu, dia yang paling ngel juga si Sandi Sawan dan si Vitorok Rodani. KPU-nya juga harus gulung juga, rektor dan dekan serta Prof Jenggot UGM harus dijebloskan ke penjara juga. Tolonglah Pak, jangan cabut laporan Bapak di Polda Metro Jaya. Saya tidak mau makan panci satu pabrik. Tolonglah Pak Jokowi, jangan cabutlah laporan Bapak di Polda Metro Jaya. Saya tidak mau makan panci satu pabrik. Termul-termul pada kumpul, jangan sampai ada yang tersiksa, masukkan ke karung, dibuang ke laut biar negara aman. Nah, kalau mau minggat sono lu memang siapa yang ngelarang? Kayak lu siapa? Sekencang apapun kebohongan berlari tetap akan dilambang oleh kebenaran. Selamat Bapak Bonatua Silalai, penjuang sejati NKRI. Terima kasih atas keberaniannya. Kemudian Jokowi dalam kasus ijazah palsu akhirnya terbongkar dengan sebenarnya. Apakah negara kalah sama Jokowi? Susah amat menaklukkan manusia ini. Apakah akan melakukan yang salah atau fatal? Salah minum obat itu orang. Nah, semoga cepat terselesaikan masalah ijazah Jokowi. Jangan percaya dulu kalau laporannya dicabut. Ini seperti permainan lagi, karena kalau perkataannya ke timur sesungguhnya hasilnya ke barat. Semua termul ke pengadilan, jebloskan ke penjara seumur hidup. Manusia seperti ini adalah pengkhianat bangsa dan negara. Nah, semuanya itu doa anak-anak yang tidak bersalah di penjara dalam kasus Vina itu pasti dikabulkan. Nah, silakan saja termul pergi sana, keluar dari bumi pertiwi. Nggak ada guna lagi bagi rakyat NKRI. Pergi kalian semua, masih banyak yang cinta Indonesia. Untuk bukan saya kalau tetangga, jangan dipenjara. Kalau benar palsu jangan dipenjara, tapi dipenjarakan, tapi digantung di Monas biar jadi monumen nasional karena telah menipu rakyat yang kita cintai ini. Nah, ingat janji kau termul, lu harus makan panci satu pabrik. Pergi ajalah kau termul busuk. Ya, syukur ada Allah. Terbukti jika kebenaran telah datang, maka kebatilan akan musnah. Semoga yang benar tetaplah benar, yang asli tetap yang asli. Nah, orang bodoh ini jika Jokowi lanjut, saya yang gak yakin Jokowi masuk penjara karena jelas semua bukti menjurus ke ijazah palsu. Kemudian maju terus Bapak, penjarakan Jokowi. Soalnya Jokowi terlalu jahat. Ijazah palsu mana lagi kejahatannya yang lain luar biasa. Tangkap aja orang ini, mulut yang busuk, bau. Kok bisa di depan blok goblok mulutmu sampai dengan sana sini. Nah, gak mungkin mengakui kesalahan termul karena sudah makan duit dari Jokowi dan sudah mendarah daging di tubuh. Gak mungkin insaf, tinggal tunggu azab Allah. Nah, kemudian Jokowi jangan terlalu percaya diri. Dicabut, sudah benar memang manusia penipu itu artinya hukum di Indonesia macam kangkung. Nah, kabur aja kalian. Dibiayai junjungnya yang punya boneka duit di rupanya sih burung beo yang ngoceh dengan suara yang beraneka macam. Nah, takut janjinya makan panci satu pabrik. Nah, maha membolak-balikan fakta. Hati manusia yang salah segera insaf dan tobat. Oke teman-teman, jangan lupa berkomentar di kolom komentar. Salam NKRI, harga mati.